Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kisah kesaktian atau karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah mampu menaklukkan ular naga raksasa. Berkat karomahnya itu, sang naga raksasa berubah menjadi senjata pusaka yang sangat sakti. Kisah ini tercatat dalam naskah kuno Cirebon yang bernama Naskah Mertasinga. Sekedar mengingatkan, naskah ini banyak menceritakan soal keraton di Cirebon hingga disinggung soal kerajaan Banten. Naskah Mertasinga ini merupakan hasil alih aksara dan alih bahasa dari naskah-naskah lama mengenai Babat Cirebon dan Pajajaran yang diberi kata pengantar oleh Sultan Sepuh Kesepuhan, Dr. Haji Maulana Pakuningrat SH, dan ahli sejarah Dr. Uka Tejandrasa Smita. Dalam naskah tersebut, senjata pusaka yang merupakan perubahan wujud dari seekor naga raksasa itu diberi nama keris pusaka Sang Hyang Naga. Dinamakan Sang Hyang Naga karena keris tersebut merupakan jelmaan dari seekor naga besar yang Sunan Gunung Jati taklukkan pada saat malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Diceritakan Sunan Gunung Jati selalu memfokuskan diri beribadah saat bulan Ramadan di Gunung Jati. Pada hari ke-28 di bulan Ramadan, ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam, tiba-tiba beliau diganggu oleh seekor ular naga raksasa. Ular naga raksasa tersebut berada di sampingnya, berupaya untuk mengganggunya. Namun Sunan Gunung Jati tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, ular naga raksasa itu tetap berada di sekitar Sunan Gunung Jati. Namun lagi-lagi beliau tidak menghiraukannya dan melanjutkan dengan berzikir. Namun ular naga itu tetap saja mengganggu Sunan Gunung Jati. Maka setelah selesai berzikir, Sunan Gunung Jati menangkap ular tersebut dengan posisi kepala di bawah sementara ekornya diarahkan ke arah atas langit. Tiba-tiba ular naga raksasa yang dalam genggaman Sunan Gunung Jati berubah menjadi sebilah keris tanpa gagang dan warangka atau sarung. Setelah peristiwa itu, Sunan Gunung Jati pulang ke keraton. Di sana ia memerintahkan Ki Bengkok agar membuatkan gagang dan warangka keris yang baru saja Sunan Gunung Jati peroleh ketika sholat di sepertiga malam pada bulan Ramadan. Dengan cepat Ki Bengkok menuruti perintah rajanya. Gagang keris yang dibuat oleh Ki Bengkok berbahan kayu kemuning, sementara warangkanya terbuat dari kayu huldi. Pada saat sholat Idul Fitri dilaksanakan, Sunan Gunung Jati membawa keris itu dalam pinggangnya. Keris itu kemudian dinamai oleh Sunan Gunung Jati dengan nama keris Sang Hyang Naga, karena keris tersebut mulanya berwujud seekor naga yang besar. Kemudian keris Sang Hyang Naga dijadikan sebagai pusaka pribadi oleh Sunan Gunung Jati. Keris ini dalam catatan yang lain disebutkan sangat bertuah. Bahkan keris ini yang nantinya digunakan oleh Sunan Kudus untuk mengeksekusi mati Syekh Siti Jenar. Diceritakan pula bahwa suatu hari Sunan Gunung Jati pergi bertafakur sambil membawa keris Sang Hyang Naga ke Gunung Jati. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga sempat menulis surat di Gunung Jati dengan menggunakan daun sebagai kertasnya. Surat itu ditunjukkan kepada anaknya di Banten yang isinya meminta Sunan Sebang Kingkin agar menyuruh cucunya yang bernama Kapil, nama panggilan untuk Maulana Muhammad, untuk pergi menunaikan ibadah haji, sebab dialah yang kelak akan menjadi raja. Surat ini lalu dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga menuju Banten. Keris itu terbang dengan cepat, cahayanya terang bagaikan andaru bintang terjatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, keris itu turun di Istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya. Mereka mengira bahwa ada bintang yang jatuh. Keris tersebut jatuh di hadapan Pangeran Sebang Kingkin.
Dengan penuh ketakjuban, Sunan Banten melihat keris yang jatuh di hadapannya itu. Dia mengetahui bahwa itu adalah keris Sang Hyang Naga milik ayahandanya. Segera surat itu dibacanya, yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Dikabarkan saat itu juga Sunan Banten langsung membalas surat tersebut dan menyatakan akan melaksanakan perintah dari Sunan Gunung Jati. Surat balasan itu juga kembali dibawa terbang oleh keris Sang Hyang Naga. Setelah mendapat surat balasan dari anaknya, singkat cerita, Sunan Gunung Jati yang masih berada di Gunung Jati dan sudah berusia 120 tahun dikabarkan meninggal dunia. Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka cita itu kepada seluruh sanak keluarga. Tak lama, para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Dikabarkan jenazah Sunan Gunung Jati dibawa para malaikat ke langit. Ketika Sunan Kalijaga, Syekh Datuk Kofi, dan Pangeran Makdum tiba di Gunung Jati, mereka hanya melihat wangkingan atau ikat pinggang dan jubah Sunan Gunung Jati saja. Lalu Sunan Kalijaga segera menyingsingkan lengan baju untuk menggali liang lahat. Kepada Syekh Datuk Khofi dan Pangeran Makdum, Sunan Kalijaga berkata, "Biarlah kalian, jangan ikut-ikut, biar aku sendiri saja yang menguburkan pakaian itu." Pakaian Sunan Gunung Jati itu dikuburkan dengan bentuk kuburan yang tak terlihat karena diratakan lagi dengan tanah. Hanya tandanya ialah bahwa tak akan ada daun yang jatuh ke atas kuburan ini. Sementara itu, saat Tubagus Pase datang ke Gunung Jati bersama para sentana mantri, mereka menemukan keris Sang Hyang Naga dan tasbih milik Sunan Gunung Jati. Keris pusaka itu menggelantung di udara, merah membara bagaikan bintang jatuh, sedangkan tasbihnya kemudian segera dikuburkan. Tempat itu kemudian direka-reka menjadi berbentuk makam, sementara Nyai Mas Putri Jangkung kemudian tinggal di sana menunggui kuburan suaminya dengan penuh kasih sayang. Adapun keris Sang Hyang Naga kemudian terbang melesat ke langit bagaikan bintang dan jatuh masuk ke dalam Agung yang kini berada di kompleks Keraton Kesepuhan, dan keris Sang Hyang Naga itu menghilang di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.